Dua kalimah syahadat kalau tak ucap dua kalimah syahadat, awak bukan Islam tau. Mana you belajar sembahyang maghrib 5 rakaat? Mana ada sembahyang 5 rakaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang, selamat berkunjung kembali ke channel ini. Dan apa kabar Anda semua di sana? Pastinya aku sangat berharap semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga juga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala macam aktivitas kita setiap hari, dalam kita mencari nafkah untuk keluarga di rumah. Amin. Guys, di sini ada pembahasan lainnya, bukan pembahasan baru ya guys ya. Sebenarnya ini sudah lama, namun karena ada gerakan-gerakan yang membuat pemicu, mungkin bisa dibilang pemicu kemarahan ya guys ya, makanya kita angkat kembali cerita ini. Yap, itu adalah terkait tentang etnis Rohingya. Nah, pasti Anda tahu ya guys ya, kalau saya sebut tentang etnis Rohingya ini pasti Anda semua telah paham ya guys ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di Thailand, bukan hanya di Bangladesh, mereka juga membentuk komunitas besar di negara Malaysia, yang mana mereka awalnya diberikan tempat ya di hati masyarakat Malaysia, diberikan tempat oleh pihak kerajaan yang ada di negara Malaysia, tapi tersiar kabar bahwa mereka meminta untuk menjadi warga negara Malaysia, atau dengan kata lain mereka ingin diakui sebagai warga negara Malaysia guys ya. Dan bukan hanya itu, etnis Rohingya ini meminta tanah untuk mereka berdiam atau juga bernaung di negara Malaysia guys ya. Wow, ini apa yang terjadi guys? Nah, di sini ada satu video ya guys yang memperlihatkan. Nah, di sini tentunya aku ingin tahu guys, kenapa etnis Rohingya ini meminta tanah di Malaysia? Sebenarnya sejarahnya kita mengetahui bahwa mereka semua itu dari negara Myanmar ya guys ya. Dan seharusnya ketika kita membantu mereka, mereka juga merasakan apa itu arti persaudaraan ya guys ya, jika telah mendapat bantuan dari kita. Namun apa yang terjadi? Etnis Rohingya ini meminta atau banyak permintaan yang diajukan ya guys ya dari mereka ke pihak kerajaan Malaysia, dan apa yang telah diberikan oleh pihak Malaysia kemudian setelah mereka unjuk rasa atau demonstrasi di salah satu gedung perkantoran yang ada di negara Malaysia. Jom kita lihat video itu guys, sebenarnya apa yang terjadi kelanjutan dari video ini. Waduh, ini kok bisa jadi kacau begini ya guys ya? Kok bisa menjadi situasi yang sulit? Kita lihat di situ bahwa banyak sekali orang Rohingya ini ya yang mengeraskan suaranya dan menuntut ingin diberikan fasilitas termasuk tanah ya guys ya. Nah, ini adalah kalau saya pikir secara logika, bahwa ibarat kita meminta atau memohon kepada tuan tanah guys. So kita meminta kepada tuan tanah tersebut, pinjamkan tanahlah untuk saya, dapat saya tinggal di sana guys. Jadi tuan tanah itu memberikan kita untuk menumpang di tanah itu ya guys ya. Lalu ya wajiblah kita bersihkan tanah-tanah di sekitar itu ya, agar kita dapat hati oleh si tuan tanah guys ya. Namun ini berbeda sekali guys, bahwa Rohingya ini dia diberikan tumpangan, malah dia meminta tanah yang ada di Malaysia. Wow. Dan tadi juga terdengar teriakan dari mereka yang mentakbirkan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya
apa betul sih Rohingya ini adalah orang Islam secara keseluruhan ya guys ya? Bahwa selama ini kita mengetahui ya bahwa Rohingya ini selalu menjadikan agama sebagai tameng mereka ya. Mereka selalu menyebut bahwa kita ini adalah saudara seiman dari mereka, makanya mereka minta bantuan kepada kita. Dan ini adalah sebuah fakta. Saya akan memperlihatkan di satu video apakah betul Rohingya itu adalah Islam secara keseluruhan. Dan ternyata terkuak kabar lagi guys, bahwa ada juga segelintir dari mereka yang memanfaatkan agama untuk menjadikan itu sebagai tipu-tipu. Nah, seperti apa videonya guys ya? Kita saksikan video ini. Okey, mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Itu saya tak belajar lah. You Islam, kalau cakap Islam tak mengucap 2 kalimat syahadat, mana boleh? Mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau awak saya tak mau tahu itu. Buku saya jual lah. Awak jual, awak cakap Islam kan? Pakai kopiah kan? Pakai songkok haji kan? Tapi Rohingya kan. Tak, saya tak mau Rohingya. Islam satu dunia sama-sama. Saya mau awak, kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap 2 kalimat syahadat. Itu saya tak pandai. Kalau tak pandai macam mana awak ngaku Islam? 2 kalimat syahadat kalau tak awak tak ucap 2 kalimat syahadat, awak bukan Islam tau. Tapi Saya tadi suruh Pak Fatihah. Awak tak boleh baca Al-Fatihah. bapa saya sudah mati. Tak, itu bukan alasan. Bukan alasan cakap bapa awak mati. Tapi sekarang saya tanya awak, kalau awak Islam pakai songkok, awak mengucap 2 kalimat syahadat? Rohingya tu Tak ada. Saya tak mau dengar Rohingya ke apa. Saya orang berapa banyak kerja Rohingya, Bangladesh Rohingya. Tapi sekarang saya tanya awak satu. Kalau awak Islam, awak pakai songkok haji, awak mengucap 2 kalimat syahadat? bapa saya kecil-kecil. Tak, saya bukan tanya bapa awak kecil-kecil. Sekarang saya suruh awak mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi negeri saya susah kan. Tak, itu saya tak mau susah ke senang. Itu tak apa. Awak cakap awak Islam. Okey, Islam. Okey, semayang maghrib berapa rakaat? 5. Mana you belajar semayang maghrib 5 rakaat? Mana ada semayang 5 rakaat? Awak jangan jual agama Islam, awak mau ambil orang punya wang. Minta derma. Awak jual nama Islam pakai kopiah. Guys, itu adalah salah satu video yang baru saja memperlihatkan ya guys ya, tipu-tipu mereka ya, yang mana dari penampilan mereka terlihat ya sangat agamis ya, bahkan terlihat seperti Pak Kiai ya. Namun ketika ditanya ya, inilah yang mereka jawab, karena mereka tidak tahu tentang Islam itu sesungguhnya guys ya. Mungkin ada sebagian dari mereka yang betul-betul Islam guys, namun ada juga yang beragama lain yang termasuk Hindu, Buddha dan lain-lain sebagainya guys ya. Ini memanfaatkan atau menipu ya guys ya. Kita lihat hal tersebut ya guys ya, bahwa dia memanfaatkan agama Islam ya, untuk masuk ke negara-negara Islam seperti negara Indonesia dan juga Malaysia yang mayoriti adalah negara Islam. So kita memang wajib untuk membantu saudara kita seiman ya yang sedang dalam permasalahan besar. Namun banyak mereka yang telah mengetahui ini dan memanfaatkannya, menjadikan Islam sebagai tameng mereka, bahwasanya mereka telah menipu banyak orang ya guys ya, dengan tampilan-tampilan yang mereka pakai seolah-olah mereka itu adalah seorang yang religius ya. Ternyata jika ditanya, inilah yang mereka jawab ya guys ya. Nah, sekarang kita akan diperlihatkan lagi dengan video bagaimana sih sesungguhnya apabila Rohingya itu dibiarkan ya, atau dilakukan pembiaran di dalam satu kawasan ya guys ya, maka mereka akan beranak pinak, dan apa yang akan terjadi atau dampak apa yang akan terjadi bila Rohingya ini beranak pinak di satu kawasan. Oke, di sini ada videonya, kita saksikan. Jangan kacau depan jangan kacau aku masalah kau. Dan guys, setelah kita lihat ya guys ya, bagaimana anak-anak dari Rohingya ini ya
meminta uang secara paksa kepada orang-orang yang ada di sana guys ya. Dan tentunya ini membuat banyak orang yang resah untuk melintasi daerah tersebut. Sebenarnya guys, sebenarnya kita tidak membenci orang-orang Rohingya, tidak. Kita mencintai mereka karena memang mereka terlihat seperti terzolimi ya, walaupun sesungguhnya ya saya pun masih berpikir ulang nih guys tentang kejahatan yang dilakukan oleh pihak militer dan warga Myanmar yang telah membantai orang-orang Rohingya ini. Yang awalnya saya berpikir bahwa orang Myanmar ini atau juga militer Myanmar ini yang memang betul-betul jahat kepada Rohingya. Namun setelah saya lihat bagaimana karakter atau sifat asli orang Rohingya, saya berpikir ulang guys, ini apakah betul kesalahan dari militer Myanmar 100%? Saya tidak yakin ya guys ya. Nah, namun tetap ya, apabila kita saudara seiman haruslah kita bantu ya guys ya. Saya tidak sama sekali membenci Rohingya, tapi saya berharap semoga sifat-sifat mereka itu dapat berubah ya. Ya sadar dirilah, tahu diri apabila kita diberikan tumpangan di satu negara, layaknya adalah kita membantu saling membahu negara itu agar lebih maju. Paling tidak janganlah membuat kegaduhan atau permasalahan di daerah itu ya guys ya, sehingga orang-orang di sekitar yang telah membantu kita itu merasa senang, merasa bahagia dengan kehadiran kita. Apabila kita pergi dari negara itu, tentunya mereka merasakan sedih ya guys ya. Nah, itulah yang harus dilakukan apabila kita menumpang di negara orang lain. Jangan lakukan hal sebaliknya ya guys ya. Itu sangat tidak baik ya. Oke lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.